Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas kembali untuk zodiak yang terakhir, yaitu kita ketemu dengan Pisces ya. Dan tema yang kita angkat masih tentang hal-hal yang harus kamu upgrade. Dan ini adalah video zodiak yang terakhir untuk hal-hal yang harus kamu upgrade. Nanti kita lanjutkan dengan video-video yang lain. Silahkan teman-teman boleh usul, boleh memberikan saran-saran apa saja, silahkan aja. Nanti kita bakal pilih ya salah satu di antara yang mungkin terbaik. Atau mungkin nanti stok-stok yang lain juga bisa kita gunakan untuk video-video berikutnya. Oke teman-teman, untuk Pisces, selamat datang di channel Damaraji ya. Terima kasih yang sudah selalu support channel ini. Pisces, sekarang kita akan bacakan hal-hal yang harus kamu upgrade itu apa saja. Oke, kita langsung shuffle kartunya. Sebentar, belum apa-apa udah jatuh. Ada siang hari ini ya, saya tag video siang dan ini suasananya mendung hujan. Gimana teman-teman, di situ hujan terus? Sama, di sini juga hujan terus ya. Tetapi alhamdulillah hujannya adalah berkah. Apapun yang terjadi, alam semesta pasti memberikan yang terbaik buat kita. Jadi apapun itu harus kita syukuri, harus kita nikmati ya, agar suasananya juga semakin bisa kita rasakan betapa nikmatnya Allah berikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Oke, hal-hal yang harus kamu upgrade untuk Pisces apa saja? Kita lihat, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman Pisces ya. Ini udah keluar kartu, udah kebalik dan nyelip di tengah-tengah. Hal-hal apa saja harus di-upgrade oleh Pisces ya. Dan sekaligus saya juga akan melihat apa saja yang mungkin sedang terjadi pada Pisces. Saya berharap video ini bisa bermanfaat. Dan ini bersifat general. Dan video ini juga bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu tonton video ini masih berlaku. Buat teman-teman yang pengen konsultasi private reading, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang ada di sini. Kamu bisa langsung tanya-tanya dulu caranya bagaimana, teknisnya bagaimana ya. Dan nanti ada paket-paket yang bisa kamu pilih, durasi-durasi yang bisa kamu pilih juga sesuai dengan kebutuhan kamu juga. Oke, ada 3 kartu yang sudah keluar. Kita loncat lagi. Pisces, untuk hal-hal yang harus kamu upgrade. Sekali lagi teman-teman, silahkan kamu boleh kasih usulan-usulan apa saja yang kira-kira mau diangkat, tema yang mau diangkat apa saja, nanti akan saya lihat di kolom komentar. Dan insya Allah nanti akan saya penuhi untuk buatkan video selanjutnya. Saya pilih terlebih dahulu ya, tapi nggak langsung semuanya. Saya pilih satu dulu, nanti kalau yang lain oke, nanti kita ambil yang berikutnya untuk kita jadikan video dengan tema sesuai dengan yang kamu usulkan. Oke, untuk Pisces ya, untuk Pisces saya lihat di sini ada 10 of Swords, ada 3 of Cups, ada the World, ada 3 of Pentacles, dan juga ada 2 of Swords. Untuk Pisces, sepertinya saya melihat ada suatu kejadian yang sangat membuat kamu terluka. Ada sebuah pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Pengkhianatan itu datang dari orang dekat, orang yang kamu percaya, orang yang justru kamu anggap adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kamu, atau paling tidak ada di ring satunya kamu, ada di lingkaran pertemanan kamu, dan juga orang dekat itu bisa juga pasangan kamu sendiri. Saya merasakan kepedihan yang sedang dirasakan oleh Pisces, di mana Pisces di sini merasa tertipu, merasa terkhianati, merasa tersakiti banget gitu kan, sehingga di sini ada sesuatu yang membuat Pisces itu ngerasa jengkel ya, merasa marah, jengkel. Dan ini adalah kejadian yang pernah dialami oleh Pisces, atau baru saja dialami, atau bahkan sedang terjadi saat ini. Tetapi di sini saya melihat bahwa Pisces tetap memiliki semangat yang luar biasa, semangat untuk bangkit, semangat untuk bisa berubah dan bisa move on segera ya. Dan itu adalah hal yang bagus, karena jangan sampai kamu terpuruk atau berada di situasi yang kurang bagus ini, tetapi terlalu lama ya, karena yang rugi ya diri kamu sendiri kan. Makanya sadari bahwa ini adalah hal yang tidak boleh kamu berlama-lama di situ. Jadi kamu harus segera melakukan yang namanya perubahan-perubahan. Saya melihat dalam
waktu yang tidak lama Pisces juga akan merayakan suatu kegembiraan, merayakan suatu keberhasilan. Ada hal yang nanti Pisces akan dapatkan ya, dan itu merupakan suatu pencapaian yang memang sudah dirancang oleh Pisces sebelumnya ya. Bahkan saya melihat dari Pisces di sini ada beberapa keberhasilan yang kamu raih di kartu ketiga, The World. Ini menunjukkan Pisces akan mendapatkan sesuatu yang kamu dapatkan ya, entah itu dari segi keuangan, prestasi ya. Jadi prestasi ini otomatis ada hubungannya dengan keuangan. Artinya kalau dalam sebuah pekerjaan, ketika kamu mencapai suatu prestasi tertentu, otomatis kamu akan mendapatkan jabatan yang lebih baik, atau minimal masih jabatan sama, tetapi secara kualitas prestasi kamu semakin diakui oleh perusahaan, oleh tempat kamu bekerja. Ya, dan kemudian dari sisi keluarga, saya melihat Pisces ini juga merasakan suatu kehangatan di dalam sebuah keluarga yang harmonis ya, tetapi ada satu hubungan yang memang dari Pisces ini sedang terganggu ya. Tapi kalau di keluarga kamu sendiri, keluarga berarti keluarga ya, ada orang tua, saudara-saudara dan sebagainya. Ini kamu terbackup oleh situasi keluarga yang cukup harmonis ya, mereka membackup kamu, sehingga yang terjadi di luar kehidupan keluarga atau di masalah percintaan, ini percintaan bisa, pertemanan juga bisa, ketika kamu merasa sedang terkhianati dan sebagainya, kamu ada backup dari keluarga ya, dan itu harus kamu syukuri banget. Di sisi lain saya melihat ada semacam kebimbangan yang sedang dirasakan oleh Pisces, dan ini sangat berhubungan dengan kartu ini ya. Di kartu Two of Swords ada suatu kebingungan, kebimbangan, di mana sepertinya Pisces ini juga sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan. Kalau ini berkaitan dengan kartu yang pertama, berarti kemungkinan besar kamu dihadapkan sebuah pilihan di mana kamu harus memilih antara mau dilanjutkan atau tidak ya hubungan kamu ini. Oke. Nah, di kartu berikutnya nanti saya akan mencoba memberikan ulasan maupun jawaban-jawaban dari mungkin rasa penasaran kamu di sini. Saya mencoba untuk memberikan sebuah masukan-masukan sebagai bahan untuk untuk bahan pertimbangan kamu, sehingga di sini kamu akan mengalami suatu pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa membuat kamu semakin yakin bahwa ini hubungan mau diteruskan atau tidak. Oke, saya mencoba untuk pakai kartu ini. Kita lihat kira-kira hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak, kondisi situasinya seperti apa, dan hal-hal yang harus kamu upgrade itu apa saja. Tetapi saya melihat bahwa tadi salah satunya adalah yang kamu upgrade adalah bagaimana kamu harus segera move on ya, kamu menguatkan diri ya. Karena banyak orang berpikir begini teman-teman, memenangkan sesuatu itu seringkali yang kita lakukan atau dari kebanyakan orang adalah memenangkan sesuatu yang di luar diri kita ya. Kita memenangkan orang lain, kita berdebat dengan orang lain, kita berpacu dengan apapun yang ada di luar diri kita. Nah, sedangkan kita lupa bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri, kita mampu meredam emosi kita mampu mengendalikan pikiran-pikiran negatif kita ya. Karena ketika kita nurutin perasaan atau pikiran negatif, maka pikiran negatif itu seperti pusaran atau kumparan yang akan menarik kita terus ke bawah ya. Apalagi disertai dengan emosi-emosi yang tidak dikontrol atau tidak dikendalikan, maka kita akan ketarik terus ke bawah. Nah, ketika kita semakin ketarik ke bawah, otomatis pikiran-pikiran kita berkembangnya menjadi negatif. Jadi kayak bola salju ya, yang semakin lama semakin negatif, semakin tidak baik, energinya semakin turun, level energinya semakin rendah. Nah, maka yang harus kamu sadari adalah kamu menyadari bahwa situasi emosi negatif itu sangatlah mengganggu diri kita, bahkan mengganggu fisik kita juga. Makanya emosi-emosi negatif kalau misalnya diterus-terusin, itu membuat kita itu fisik kita itu menjadi kena serangan dari dalam diri kita sendiri. Nah, dikhawatirkannya lagi adalah ketika fisik kita sedang lemah, nanti kalau ada serangan-serangan dari luar, ya otomatis kita akan mudah kena mental, kena psikis kita, kena pikiran kita dan sebagainya, atau bahkan fisik kita atau badan kita ini yang justru kena getahnya, kena imbasnya ya kan, karena wadah dari kita ini adalah fisik kita
Ya, ingat bahwa di pelajaran yang sering saya sampaikan adalah ada dua badan di dalam diri kita, badan fisik atau badan seluler, dan juga badan bioplasmik atau badan non seluler, ya, atau non fisik, ya. Entah itu emosi, energi, pikiran, hati, roh kita dan sebagainya. Nah, maka kemenangan-kemenangan yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memenangkan diri kita sendiri. Entah itu ego kita, kemarahan kita, nafsu kita dan sebagainya. Oke, kita lanjut dulu untuk kartu ini. Kita lihat hal-hal yang harus kamu upgrade apa saja untuk Pisces, ya. Nah, ini adalah you love yourself first. Kemudian ada healing family issues. Ada new love. Ada true love. And then ada religious factor. Oke, sedikit saya rapihkan terlebih dahulu. Berantakan amat ya. Berantakan banget perasaan. Udah lah ya, cukup ya. Oh, ini masih belum rapi nih. Gak enak aja kalau nggak rapi. Nanti kartu ketiga pakai ini. Oke, saya akan coba bacakan untuk yang baris kedua, ya. Ada love yourself first. Jadi teman-teman tadi kan saya menyampaikan bahwa saya akan mencoba membaca bahwa apakah hubungan kamu ini akan dilanjutkan atau tidak. Ketika sudah ada pengkhianatan, ya, ada sesuatu yang sudah merusak hati, perasaan kamu, merusak suasana dan keadaan, ini tentunya sudah sangat tidak nyaman, gitu kan? Karena kadang-kadang banyak orang yang masih nurutin emosi dan ego, yang kemudian di situ ada sebuah kemelekatan, gitu kan? Sehingga di situ kadang-kadang kita kejebak ke dalam emosi yang justru merugikan kita semuanya. Nah, di sini saya melihat bahwa hal terpenting untuk kamu bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan buat Pisces ini adalah bebaskan diri kamu dari emosi-emosi negatif yang ada, ya. Karena kalau emosi negatif itu dipelihara tentunya membuat kamu gak nyaman. Jadi bebasin diri kamu, bebaskan kamu dari emosi negatif. Kalau masih ada, kamu harus rilis, kamu healing, kamu lepaskan, ya. Terus kemudian ini yang kedua, healingnya. Jadi healing, ya, healing diri kamu sendiri, healing dari hal apapun, ya, terutama yang ada di dalam diri kamu sendiri deh. Kalau masalah yang di luar, eksternal itu nanti otomatis akan mengikuti. Nah, saya melihat bahwa kalau berkaitan dengan hubungan kamu yang sudah terkhianati, kamu sudah terluka batinnya, sudah nggak nyaman dengan hubungan ini, saya pikir ini tidak usah dilanjutkan karena percuma. Apalagi dia sudah melakukan pengkhianatan, ini sudah tidak lagi perlu dipertahankan. Jadi kamu harus healing, lalu kamu ikhlas melepaskan. Karena saya melihat ke depan nanti ada new love, ya. New love itu berarti cinta baru yang akan datang dalam kehidupan kamu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kamu sekarang ini sedang tersakiti dalam proses healing, proses peralihan, di mana kamu menjadi lebih kuat lagi untuk move on. Ya, insya Allah kamu akan ketemu dengan cinta baru. Bahkan cinta baru kamu ini merupakan true love kamu juga. Cinta sejati kamu, cinta yang insya Allah akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi jangan lupa bahwa semua itu tentunya harus didukung dengan kamu berdoa. Religious factor di sini menjadi suatu kebutuhan atau hal yang harus kamu lakukan. Kamu lebih dekat dengan diri kamu sendiri, kamu lebih dekat dengan Tuhan, ya. Dan kamu meminta apapun yang kamu sedang inginkan, insya Allah nanti Tuhan juga akan segera mewujudkan. Tapi insya Allah dari beberapa waktu ke depan akan datang hal baik buat kamu, cinta baru dan cinta yang sesungguhnya, cinta sejati kamu, insya Allah itu akan hadir dalam kehidupan kamu juga, ya. Jadi itu gambarannya. Nah, buat teman-teman yang nanti ngerasa kepengen lebih jauh lagi membaca secara personal atau dibacakan secara personal dengan kartu tarot, sekaligus juga mungkin ada konsultasi dan juga coaching atau semacam penggodokan dan juga pencerahan, silahkan teman-teman chat ke nomor WA yang tertera di sini. Nanti kamu bisa langsung ketemu dengan saya, ngobrol langsung lewat WA, lewat telepon WA, jadi bisa berinteraksi secara langsung. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kita akan melihat di kartu berikutnya.
Ini adalah the answer card, kartu-kartu jawaban di mana atau apa saja yang kira-kira masih harus kamu lakukan, kamu perbaiki. Yang pertama, forgiveness, peaceful resolution. Kemudian there's something better. Look for a sign. Dan satu lagi, big happy change. Sepertinya nyambung dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di baris kedua. Forgiveness ini berarti memang lebih kepada memaafkan ya. Memaafkan yang utama adalah memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan mereka-mereka atau orang-orang yang pernah menyakiti kamu atau siapapun, termasuk pasangan kamu sendiri yang pernah menyakiti kamu. Jadi intinya memaafkan diri sendiri, menerima keadaan dan kenyataan, berdamai dengan diri sendiri dan keadaan atau kenyataan dan juga masalah-masalah yang ada, sekaligus dengan orang-orang yang ada atau terlibat dalam kehidupan kamu, terutama orang yang sudah secara langsung menyakiti kamu. Jadi maafkan saja, karena di kartu kedua di sini, ketika kamu memaafkan, ini kan ada peaceful resolution ya, kamu akan merasakan suatu kedamaian yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ketika kita ikhlas, otomatis kita akan semakin merasakan damai, tidak lagi menuntut apapun. Karena pada hakikatnya teman-teman, bahwa kita ini tidak bisa menuntut hal-hal apapun di luar diri kita, ya kan? Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu memiliki ego, amarah, emosi dan sebagainya, yang kadang-kadang kita seperti harus memenuhi tuntutan-tuntutan kita kepada hal-hal yang di luar diri kita. Bahwa kita harus mengendalikan orang lain, kita harus mengendalikan keadaan, situasi, masalah, dan sebagainya. Tetapi sejatinya bahwa kalau kita sadar, ya sebenarnya kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalaupun kita bisa mengendalikan faktor di luar sana, itu sifatnya tidak permanen ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, emosi kita, dan sebagainya. Oke, ada sesuatu yang akan hadir dan lebih baik untuk kamu ya, dan itu kamu harus bisa membaca tanda ya. Tanda-tanda itu tentunya akan dikirimkan oleh Tuhan dan alam semesta melalui diri kamu sendiri ya, melalui batin kamu, bahwa ada sesuatu yang akan hadir, ada sesuatu yang akan datang dalam kehidupan kamu. Kalau saya melihat bahwa di sini ada pekerjaan yang nanti juga akan lebih bagus buat kamu, secara finansial saya melihat juga nanti akan lebih baik. Walaupun di sini tidak ada kartu pentacles yang berhubungan dengan finansial, tetapi energi dari finansial saya merasakan akan lebih baik lagi. Nah, yang penting look for a sign ya. Jadi kamu harus melihat tanda-tanda yang memang bisa kamu lihat, dirasakan, atau mungkin tidak bisa dilihat secara langsung, tapi bisa dirasakan. Makanya apa? Kita harus belajar peka, melihat tanda apa yang dikirim Tuhan atau pesan-pesan Tuhan dan juga alam semesta yang memang bisa kita tangkap pesan itu. Kira-kira apa nih yang akan terjadi ke depannya? Ya, jadi kita membaca tanda, bukan menerawang, bukan meramal, tapi semua orang juga bisa membaca tanda itu tadi. Oke. Hanya saja saya mencoba untuk membantu. Tanda-tanda yang pertama di sini adalah perubahan besar dalam kehidupan kamu, kebahagiaan kamu juga. Ya, yang penting adalah kamu bisa meredam diri kamu sendiri. Ini buat Pisces khususnya. Tapi secara umum buat teman-teman yang lain di luar Pisces pun juga sebenarnya sama ya. Jadi materi yang saya sampaikan di sini ini berlaku tidak hanya untuk Pisces saja, tapi juga buat orang lain. Karena materi ini juga bersifat umum, meskipun secara bacaan ini untuk Pisces, tapi bukan berarti yang lain tidak mendengarkan ini gitu. Justru ini materinya sangat umum sekali. Hanya mungkin konteks permasalahannya yang berbeda-beda. Oke, jadi ada perubahan besar, kebahagiaan besar yang kamu dapatkan untuk Pisces ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi tersendiri buat Pisces, inspirasi yang positif, sekaligus menjadi afirmasi dan juga doa-doa yang positif untuk Pisces. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Buat yang kepengen konsultasi silahkan langsung chat ke nomor WA yang ada di sini. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.